warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzia Asramadani, NIM P2720002011 dari kelas 2A D4 Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai satuan acara penyuluhan terkait dengan penyakit diare. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Atika nih. Sebelumnya, perkenalkan saya Fauzia Asramadani, bisa dipanggil Asri. Saya dari mahasiswa Fakultas Kesehatan. Di sini saya nanti akan melakukan satuan acara penyuluhan atau SAP mengenai penyakit diare. Sebelumnya Mbak Atika apakah sudah siap? Ini saya sudah merangkum sedikit materi yang nanti saya sampaikan di lembar informasi. Silakan Mbak Atika baca terlebih dahulu. Oke, apakah sudah selesai Mbak? Setelah Mbak Atika baca tentang materi tentang diare ini, kita akan memulai dari awal, yaitu mengenai pengertian diare. Setelah Mbak Atika baca, Mbak Atika bisa menyimpulkan diare itu apa? Kalau menurut saya diare itu keadaan di mana kita buang air besar secara berlebihan dan darah kita berlebihan. Ya, benar Mbak. Diare adalah penyakit yang biasanya terjadi pada anak-anak, orang dewasa maupun lansia. Yang ciri-cirinya itu sering buang air besar secara berlebihan dan kondisi tinjanya itu encer atau dalam cairannya itu encer. Di sini tertulis, menurut WHO, diare adalah penyebab kematian sebanyak 4% dan semua kematian dan 5% dari angka kesakitan di seluruh dunia. Sekitar 2,2 juta orang di dunia meninggal disebabkan oleh diare. Kemudian populasi terbesar terjadi pada balita, terutama di negara berkembang. Indonesia, sebelumnya saya mau bertanya ya Mbak, Indonesia itu negara berkembang atau tidak ya? Ya, benar sekali. Berarti Indonesia itu termasuk di Asia Tenggara yang angka kematian akibat diare yaitu sekitar 8,5% lebih banyak daripada Afrika, yaitu 7,7% dari seluruh kematian. Kemudian di seluruh dunia sekitar 1,1 miliar yang tidak memiliki akses terhadap sumber air bersih dan 2,4 miliar tidak memiliki sanitasi besar. Diare merupakan gejala infeksi yang disebabkan oleh sejumlah bakteri, virus, dan organisme parasit yang sebagian besar ditularkan melalui air yang terkontaminasi melalui kotoran manusia atau hewan. Itu menurut WHO tahun 2009. Baik, apakah Mbak Atika mengerti tentang pengertian diare itu? Ya, alhamdulillah paham. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu faktor penyebab diare. Apakah Mbak Atika tahu faktor penyebab diare itu apa saja? Mungkin kebersihan. Ya benar, itu sudah masuk. Diare itu disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi kuman di usus besar. Kemudian diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat radang di saluran pencernaan. Faktor yang mempengaruhi diare menurut Bloom terbagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama faktor karena lingkungan, kemudian faktor karena perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Untuk faktor lingkungan yaitu sarana air bersih, sarana jamban, kemudian sarana pembuangan sampah,
rumah tangga, sarana pembuangan air limbah yang belum atau tidak tersedia dan kurang memadai. Kan banyak sebagian atau ada sebagian masyarakat yang masih mengambil air itu di sungai. Nah itu kan airnya termasuk iya benar kotor, terkontaminasi oleh pembuangan limbah pabrik. Nah, itu bisa membuat diare. Kemudian untuk faktor perilaku yaitu kurangnya tingkat kesadaran dalam mencuci tangan. Mbak Atika apa tahu mencuci tangan itu yang baik ada berapa langkah? 5. Nah salah Mbak, bukan 5. Yang baik itu ada 6. Saya coba contohkan ya Mbak Atika, nanti bisa melihat saya terlebih dahulu, lalu nanti Mbak Atika bisa melakukan hasil. Yang pertama itu mengalirkan air terlebih dahulu ke tangan, lalu menuangkan sabun atau hand sanitizer ke telapak tangan, kemudian gosok secara perlahan. Kemudian untuk tahap yang kedua, gosok sela-sela ujung jari tangan secara bergantian kanan dan kiri. Lalu gosok jari tangan bagian dalam secara bergantian. Kemudian gosok dan putar ujung jari secara memutar dengan posisi mengunci secara bergantian juga. Kemudian gosok dan putar ibu jari, gosok dan putar ibu jari secara bergantian dan perlahan. Lalu apa itu namanya? Ya, ujung tangan ini diletakkan di telapak tangan, lalu diputar secara perlahan dan bergantian. Kemudian basuh dengan air bersih dan keringkan. Apakah Mbak Tika bisa melakukan? Boleh bersama-sama kaki. Oh iya, coba Mbak Tika. Ya benar. Ya benar. Benar ya. Salah Mbak, begitu. Ibu jari dulu. Ya lupa. Ibu jari dulu. Ya. Baru gini. Ya benar. Kemudian saya lanjutkan ya Mbak untuk faktor yang ketiga yaitu faktor pelayanan kesehatan, yaitu kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, seperti fasilitasnya yang kurang memadai. Untuk yang faktor yang keempat, faktor keturunan atau genetik. Tapi kok bisa faktor keturunan sama genetik? Itu karena biasanya terjadi pada anak-anak di mana mengalami kondisi kelainan genetik defisiensi laktosa, di mana tidak adanya enzim laktosa dalam tubuh yang menenggarai kondisi intoleransi laktosa akibat kelahiran bayi prematur, atau bisa ibunya saat hamil terinfeksi. Kemudian biasanya dalam kondisi tersebut tubuh pada bayi itu tidak dapat menyerap laktosa dalam susu, sehingga tubuh sulit memecah laktosa dan dapat menyebabkan muntah dan diare. Sampai sini Mbak Atika sudah paham? Paham. Ya. Saya lanjutkan untuk yang ketiga yaitu gejala diare. Gejala diare sangat bervariasi. Penderitanya juga bisa merasakan satu atau lebih gejala. Namun gejala yang paling sering dialami oleh masyarakat begitu atau penderita diare itu apa aja? Kalau Mbak Atika tahu, yang Mbak Atika tahu, Sakit perut. yang itu Mungkin
Selain itu, demam. ya ini juga termasuk ya. Untuk gejala yang paling sering dirasakan penderita diare antara lain yaitu perut terasa mulas, demam, tinjalnya encer, lalu tidak selera makan, pusing, lemah, kemudian kulit kering, dan masih banyak yang lainnya, Mbak. Kemudian yang keempat, pengobatan dan pencegahan diare. Sebenarnya Mbak Atika apa sudah tahu untuk pengobatan dan pencegahan diare yang baik itu bagaimana? Mungkin kalau pengobatan biasanya minum obat diapet itu, terus kalau yang pencegahan mungkin kayak menjaga kebersihan ketika kita mau makan. Ya, itu benar sekali. Untuk pengobatannya yaitu penderita diare dapat meminum cairan elektrolit guna mengganti cairan tubuh yang hilang karena keluaran dari cairan tinjanya itu yang encer itu ya. Selama terjadi diare juga disarankan untuk konsumsi makanan yang lunak dan antibiotik atau obat anti diare. Untuk kondisi yang lebih serius, dokter mungkin akan memberikan obat-obat seperti obat antibiotik seperti ciprofloxacin dan metronidazole. Maaf ya Mbak, susah ngomongnya. Metronidazole itu bisa ditemui di klinik atau apotek ya. Kemudian untuk obat pereda nyeri seperti paracetamol, kemudian Oralit. Kalau Mbak Atika pakai apa? Biasanya langsung obat Obat apa? yang diapet itu. Manjur ya Mbak? Oke. Soalnya langsung lambat. Iya. Kemudian obat yang dapat memperlambat gerakan usus. Lalu untuk membantu mempercepat pemulihan diare juga disarankan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik seperti yogurt. Kemudian untuk pencegahannya, dalam mencegah diare dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan makanan. Misalnya kebiasaan mencuci tangan yang sudah Mbak tadi lakukan, maksud saya memotong kuku yang sudah panjang, karena kalau kukunya panjang itu biasanya ada kuman-kuman di dalam kukunya ini. Kemudian mencuci buah dan sayur kalau mau dikonsumsi. Yang keempat, menghindari dalam mengonsumsi makanan dan minuman air yang tidak dimasak, karena itu masih banyak kuman atau bakteri yang masih hidup, dan itu lebih baik dimasak terlebih dahulu biar kuman dan bakterinya itu hilang. Sehingga dalam personal hygiene atau memelihara kebersihan itu menciptakan seperti keamanan, kenyamanan di dalam diri kita, dan juga itu dapat meningkatkan derajat kesehatan kita agar kita terhindar dari penyakit atau kuman-kuman yang mungkin berada di sekitar kita. Baik Mbak, cukup cuman itu saja materi mengenai penyakit diare yang saya sampaikan. Sebelumnya saya terima kasih karena Mbak Atika mau meluangkan waktu untuk mendengarkan saya memberikan penyuluhan mengenai penyakit diare. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena nambah ilmunya. Ya, semoga bermanfaat nih. Amin. Sekian ya Mbak yang saya tadi sampaikan, semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Saya pamit terlebih dahulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.